Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dani Ari Nugraha, NPM 2114151014, mahasiswa Kehutanan kelas A, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan PPT yang berjudul Pemanfaatan Bakteri Asam Laktat dalam proses pembuatan tahu dan tempe untuk peningkatan kadar isofalon, asam linoleat, dan asam linolenat. Baiklah, di sini ada sedikit data tentang mahasiswa. Nama saya Dani Nugraha, NPM 2114151014, kelas Kehutanan A. Pendahuluan. Kedelai merupakan contoh sumber protein nabati yang dikenal masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan. Olahan pangan asal kedelai dominan di Indonesia adalah tahu dan tempe. Selain kandungan protein yang tinggi, kedelai memiliki protein lain yaitu isofalon. Keistimewaan isoflavon yang telah diketahui sampai saat ini ialah kemampuan sebagai antioksidan dan anti kanker. Selain itu, kedelai sebagai sumber asam linoleat dan asam linolenat sebagai asam lemak tidak jenuh yang tidak dapat disintesis tubuh dan bermanfaat dalam pencegahan penyakit jantung kroner. Makanan yang terbuat dari kedelai mempunyai jumlah isoflavon yang bervariasi tergantung bagaimana mereka diproses. Makanan yang dari kedelai seperti tahu, susu kedelai, tepung kedelai, dan kedelai utuh mengandung isoflavon berkisar antara 130 sampai 150 mg per 100 gram. Kecap dan minyak kedelai tidak mengandung isoflavon. Hasil penelitian Winarsi dan Purwanto tahun 2010 menunjukkan bahwa proses perkecambahan dapat meningkatkan kandungan protein dan isoflavon. Isoflavon dalam protein kedelai didominasi genistein dan dejein, sedangkan dalam protein kecambah kedelai didominasi dejein dan gliserolin. Oleh karena isoflavon memiliki fungsi sebagai antioksidan dan anti kanker, maka berbagai upaya dilakukan cara mengonsumsi kedelai juga perlu diperhatikan agar dalam penggunaan tidak menghilangkan manfaatnya bagi tubuh dan merusak isoflavon tersebut. Dalam fermentasi, bal akan memfermentasi bahan pangan untuk menghasilkan perubahan yang diinginkan, dan yang terutama adalah terbentuknya asam laktat, di mana asam laktat akan menurunkan nilai pH dari lingkungan pertumbuhannya dan menimbulkan rasa asam. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan penulisan adalah untuk mengetahui dan memahami tentang pemanfaatan bal bakteri asam laktat dalam proses fermentasi asam laktat dan pembuatan tahu dan tempe. 2. Peningkatan kandungan isoflavon dalam tahu dan tempe. 3. Optimalisasi proses fermentasi asam laktat dalam pembuatan tahu dan tempe isoflavon tinggi serta linolenat dan linoleat sehingga dapat berfungsi sebagai pangan fungsional. Gagasan. 1. Kondisi kekinian. A. Kedelai. Kedelai merupakan sumber utama protein nabati dan minyak nabati dunia. Penghasilan kedelai utama dunia adalah Amerika Serikat. Meskipun kedelai praktis baru dibudidayakan masyarakat di luar Asia setelah 1910, di Indonesia kedelai menjadi sumber gizi protein nabati utama. Meskipun Indonesia harus mengimpor sebagian berkebutuhan kedelai. B. Isoflavon. Makanan yang terbuat dari kedelai mempunyai jumlah isoflavon yang bervariasi tergantung bagaimana mereka diproses. Makanan dari kedelai sebagai tahu, susu kedelai, tepung kedelai, dan kedelai utuh mempunyai
isoflavon berkisar antara 130 sampai 380 mg per 100 gram. Isoflavon merupakan faktor kunci dalam kedelai sehingga memiliki potensi terapi penyakit tertentu. Isoflavon dalam kedelai dapat menurunkan resiko penyakit jantung dengan menurunkan kadar kolesterol darah, osteoporosis, pengobatan simptom menopause dan anti kanker. Protein kedelai telah terbukti mempunyai efek menurunkan kolesterol karena adanya isoflavon dalam protein tersebut. Berikutnya, berdasarkan metode kromatografi menunjukkan kandungan isoflavon jenis dezin sebesar 0,129 mg per mili atau setara dengan 28,67 mg per 100 gram berat kering pada sampel kedelai dan 0,221 mg per mili atau setara dengan 49,11 mg per 100 gram. Berat kering pada sampel tempe, kandungan isoflavon jenis genistin adalah sebesar 0,009 mg per mili atau setara dengan 2 mg per 100 gram. Berat kering pada sampel kedelai dan 0,019 mg atau setara dengan 4,22 mg per 100 gram. Berat kering pada sampel tempe, sedangkan kandungan total fenol yang ada dalam ekstrak isoflavon kedelai adalah sebesar 61,01 ppm atau setara dengan 13,56 mg per 100 gram berat kering. Sedangkan pada ekstrak isoflavon tempe terdapat kandungan total fenol sebesar 69,23 ppm atau setara dengan 15,39 mg per 100 gram berat kering. C. Pangan fungsional. Pangan fungsional menurut ilmuwan Jepang mempunyai 3 fungsi dasar, yaitu sensor, warna, dan penampilan menarik, cita rasanya yang enak. Kemudian nutrisional, bernilai gizi tinggi, dan psikologikal, memberikan pengaruh fisiologis yang menguntungkan bagi tubuh. Beberapa fungsi fisiologis yang ditimbulkan atau diharapkan dari pangan fungsional adalah pencegahan timbulnya penyakit, peningkatan daya tahan tubuh, regulasi kondisi ritmik tubuh, memperlambat proses penuaan, dan penyehatan kembali. Berikutnya adalah bakteri asam laktat. Mikroba yang digolongkan bal adalah mikroba yang memproduksi asam laktat, terutama dari golongan Lactobacilli dan Bifidobacteria. Salah satu contohnya Lactobacillus acidophilus FNCC 0051. Keberadaan bal probiotik dalam usus dasar disebut probiotik sangat dipengaruhi oleh tersedianya substrat yang dapat difermentasi oleh Bifidobacteria dan Lactobacillus. 2. Solusi yang pernah ditawarkan. Beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan terkait bakteri asam laktat atau bal, fermentasi asam laktat, dan isoflavon antara lain. A. Fermentasi asam laktat dari bahan baku karbohidrat dapat menggunakan mikroba antara lain sebagai berikut. 2. Solusi yang pernah ditawarkan. Beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan terkait bakteri asam laktat atau bal, fermentasi asam laktat, dan isoflavon antara lain. A. Fermentasi asam laktat dari bahan baku karbohidrat dapat menggunakan mikroba antara lain
bakteri asam laktat, dan jamur Rhizopus oryzae. Lactobacillus melalui proses fermentasi akan menghasilkan asam laktat berbentuk D-min dan L+. L-min asam laktat merupakan bentuk yang diinginkan untuk dimanfaatkan dalam industri, terutama dalam aplikasinya pada industri makanan. B. Bakteri asam laktat dapat diisolasi dan dimanfaatkan dalam kehidupan manusia, dan secara tradisional bakteri ini dimanfaatkan untuk fermentasi makanan seperti tapai, kecap, dan asinan. BAL memiliki keunggulan bagi kesehatan manusia, terutama di saluran pencernaan dalam bentuk probiotik yang dikenal dapat meningkatkan sistem kekebalan manusia. C. Isoflavon dapat ditemukan pada kacang-kacangan, terutama kedelai yang memiliki sifat estrogenik, antikarinogenik, antistosporostik, dan antioksidan. Kandungan isoflavon dalam tepung isolat protein kedelai sebesar 26,7 ppm, tersusun atas 11,5 ppm genistein, 10,2 ppm dextrin, dan 5 ppm glycerin. Sedangkan dalam tepung isolat protein kecambah kedelai sebesar 39,1 ppm, tersusun atas 14,6 ppm genistein, 16,9 ppm dextrin, dan 7,6 ppm glycerin. Proses perkecambahan dapat meningkatkan kandungan protein dan isoflavon. D. Aktivitas antioksidan pada isoflavon kedelai sebesar 61,32% dan 66,92% pada isoflavon tempe. E. Rhizopus oryzae dan R. oligosporus memiliki potensi sebagai koagulan dalam proses pembuatan tahu dan mampu meningkatkan kadar asam linoleat dan linolenat sebagai asam lemak tidak jenuh yang tidak disintesis tubuh kita dan bermanfaat bagi kesehatan, terutama mencegah penyakit jantung koroner. 3. Perbaikan. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan tahapan ataupun kegiatan yang dapat meningkatkan kadar isoflavon dan asam lemak tak jenuh antara lain. A. Pemanfaatan BAL dalam proses pembuatan tahu sebagai keunggulan, sehingga diperlukan penelitian tentang kajian jumlah inokulum BAL sebagai keunggulan dan waktu fermentasi asam laktat dalam pembuatan tahu. B. Pemanfaatan BAL dalam proses pembuatan tempe, terutama dalam tahap perendaman biji kedelai sehingga terdapat proses fermentasi asam laktat dan diharapkan akan dihasilkan produk tempe agar lebih awet. 4. Bantuan pihak terkait agar bisa diimplementasikan agar pemanfaatan simbiotik dalam pangan fungsional dapat berhasil baik, maka perlu keterlibatan berbagai pihak antara lain. A. Industri tahu dan tempe menghasilkan kadar isoflavon dan asam lemak tidak jenuh tinggi. B. Lembaga penelitian sebagai penyediaan isolat atau strain BAL yang unggul dan mencari jenis isolat lokal strain unggul. C. Institusi pendidikan sebagai wadah pengembangan ilmu pengetahuan. 5. Langkah-langkah isoflavon. A. Isoflavon BAL dan identifikasi strain BAL lokal yang unggul dalam fermentasi asam laktat. B. Kajian jumlah inokulum BAL sebagai keunggulan dan waktu fermentasi asam laktat dalam pembuatan tahu. E. Kajian tentang jumlah inokulum BAL dan waktu perendaman biji kedelai dalam pembuatan tempe.
D. Analisis kandungan isoflavon dan asam lemak tidak jenuh atau asam linolenat dan asam linoleat. Kesimpulan dari hasil penulisan ini diharapkan dapat diperoleh: A. Jenis strain unggul bal bakteri asam laktat dalam proses fermentasi asam laktat pada pembuatan tahu dan tempe. B. Pemanfaatan pangan simbiotik atau probiotik dan prebiotik dalam produksi tahu dan tempe sebagai pangan fungsional. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.